Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Stianingrum dengan NIM 21030961108. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah psikologi anak yang diampu oleh Ibu Nur Hikmah. Di sini saya dapat 2 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama yaitu bagaimana pendekatan psikologi anak dapat digunakan untuk mencegah gangguan kesehatan mental pada anak sehingga mereka tumbuh menjadi individu yang sehat secara psikologis. Nah, pendekatan psikologi anak yang dapat digunakan untuk mencegah gangguan kesehatan mental pada anak sehingga anak tersebut tumbuh menjadi individu yang sehat secara psikologis yaitu ada beberapa tahap. Tahap yang pertama yaitu ada beberapa strategi. Yang pertama yaitu ada pemahaman perkembangan anak. Pemahaman perkembangan anak di sini orang tua itu harus memahami perkembangan anak secara bertahap, yaitu tahapan emosional, sosial, dan kognitif yang normal pada setiap usia. Misalkan dari bayi sampai dewasa. Nah, orang tua itu harus memahami perkembangan anak secara emosionalnya, sosialnya, dan kognitifnya. Terus itu harus menyesuaikan pendekatan intervensi dengan fase perkembangan anak. Yang kedua yaitu ada pemberian dukungan yang emosional. Pemberian dukungan emosional di sini orang tua itu mendorong ekspresi emosi anak sejak dini dan memberikan dukungan positif, yaitu mengajarkan anak untuk mengelola emosi termasuk keterampilan pemecahan masalah dan regulasi diri. Nah, orang tua itu juga harus mendorong ekspresi emosi anak sejak dini agar anak bisa memecahkan masalahnya sendiri dan menampilkan keterampilannya kepada orang lain. Yang ketiga yaitu ada komunikasi terbuka. Di sini komunikasi terbuka itu membangun komunikasi terbuka antara anak dan orang tua. Terus harus menciptakan lingkungan di mana lingkungan tersebut itu dirasa nyaman dan aman untuk anak, agar anak juga bisa menyuarakan suaranya kepada orang tua, atau anak itu kalau bicara kepada orang tua itu merasa nyaman dan mereka nyaman dengan perasaannya. Yang selanjutnya yaitu memberikan perhatian aktif kepada anak. Terus selanjutnya yaitu membangun lingkungan yang aman. Membangun lingkungan yang aman dan positif antara anak dan orang tua atau pengasuh. Menyediakan kerangka dukungan yang stabil dan konsisten. Di sini orang tua harus membangun lingkungan yang aman untuk anak agar anak tersebut aman. Yang selanjutnya yaitu pendorong kemandirian. Pendorong kemandirian di sini yaitu memberdayakan anak untuk membuat keputusan dan menyelesaikan tugas secara mandiri sesuai dengan tingkat perkembangannya. Contohnya yaitu orang tua itu harus mengajarkan anak untuk mengambil keputusannya sendiri dan agar anak itu bisa menyelesaikan tugas atau masalah yang dia dapat. Terus memberikan tanggung jawab sesuai dengan usia atau dengan usia anak untuk meningkatkan rasa percaya diri. Orang tua juga harus memberikan tanggung jawab kepada anak agar anak tersebut itu merasa percaya diri, mempunyai rasa percaya diri. Nah, selanjutnya yaitu pendidikan orang tua. Pendidikan orang tua di sini menyediakan informasi dan pelatihan kepada orang tua mengenai perkembangan anak dan cara mendukung kesehatan mental mereka, mengajarkan strategi disiplin positif dan efektif. Nah, pendidikan orang tua itu harus mengajarkan
strategi disiplin positif dan efektif. Selanjutnya yaitu ada pendidikan psikologis. Pendidikan psikologis di sini juga penting untuk mencegah gangguan kesehatan mental pada anak, yaitu memberikan pemahaman yang sehat tentang emosi, stres, dan konflik kepada anak. Jadi, pendidikan psikologis ini sangat penting untuk mencegah gangguan kesehatan mental pada anak. Selanjutnya soal yang kedua, yaitu ada bagaimana kampanye kesehatan mental dapat disesuaikan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung kesejahteraan psikologis anak. Nah, kampanye kesehatan mental yang dapat disesuaikan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung kesejahteraan psikologis anak itu kampanye kesehatan mental itu untuk anak dapat disesuaikan dengan pendekatan yang ramah anak, menyediakan sumber daya pendidikan untuk orang tua agar orang tua itu memahami bagaimana sih pentingnya kesehatan mental pada anak, dan selanjutnya mempromosikan pemahaman masyarakat tentang pentingnya dukungan psikologis bagi anak-anak. Nah, langkah yang praktis untuk kampanye kesehatan mental yaitu seperti penyuluhan di sekolah dan pemberian informasi di media sosial. Sekarang kan sudah banyak media sosial. Nah, orang tua itu juga bisa mencari-cari informasi yang ada di media sosial. Yang selanjutnya yaitu dapat membantu menciptakan lingkungan yang mendukung kesejahteraan psikologis anak. Dengan mencari-cari informasi kampanye tentang pentingnya kesehatan mental bagi anak, itu bisa menciptakan lingkungan yang mendukung kesejahteraan psikologis anak. Mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.